Yang mana kalian sudah tahu tentang perkembangan handphone. Jadi sekarang kita belajar tentang penyimpanan data. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Masuk semua? Masuk semua, alhamdulillah. Nanti ini absennya biasa ya, muter. Kita mulai materi yang pertama. Yang pertama ada compact disc. Tahu compact disc? Biasa kita kenal dengan CD atau DVD. Ya, punya di rumah? Ya. Punya lagu apa? Balik. Nah, CD atau DVD itu tempat untuk penyimpanan data, tapi hanya bisa dilihat melalui CD-ROM namanya. Jadi tempatnya namanya CD-ROM. Ada yang sudah punya di rumah atau punya laptop yang ada CD-ROM-nya, tempat menempatkan CD atau DVD? Oh, sudah bisa. Boleh. Sekarang adalah CD atau compact disc. Pasti kalian sudah pernah lihat, tapi kalau sekarang mungkin sudah jarang karena sudah tidak menggunakan compact disc lagi, ya. Atau DVD juga bentuknya sama seperti ini, hanya kapasitasnya yang lebih banyak. Any question? Ya. Bagaimana cara mengadakan perbedaan yang ada di tengah yang ada? Oh iya. Nah, kita lihat. Jadi di sini itu akan terlihat goresan-goresan yang sudah terisi data. Jadi kalau yang belum ini masih mulus, ya. Tapi kalau yang sudah terisi data, dia akan membentuk goresan-goresan. Kalau memang datanya full, ini goresannya penuh sampai satu piringan. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Warna di sini itu bisa membedakan ininya dan kualitasnya. Oh tidak. Jadi untuk membedakan kualitas itu biasanya ada tulisan. Bukan kualitas ya. Kalau kualitas mungkin tergantung dari berapa kali kita putar dan apa namanya. Jadi kalau untuk membedakannya itu dengan MB. Kalau dulu penyimpanan menggunakan CD itu cuma 700 MB. Itu maksimum. Jadi tidak bisa lebih. Nah, untuk DVD itu bisa 2 GB. Jadi kualitasnya mungkin akan sama, tetapi yang membedakan kualitasnya itu dari misalkan ini CD original. Kalau original berarti langsung dari pabrik kemudian dibuat, diisi lagu, tapi dari CD tersebut kemudian dikopi lagi ke komputer dan dimasukkan lagi ke CD lainnya. Itu yang menyebabkan kualitasnya semakin menurun. Makanya kenapa CD bajakan itu dia lebih kurang kualitasnya. Sebetulnya sama CD-nya CD baru, cuma dia ngambil dari CD original kemudian dikopi ke CD yang KW tersebut. Tapi kalau CD-nya tetap baru, cuma mungkin jadinya kualitasnya tidak sebagus yang original. Itu ya. Nah, kalau sudah jelas, yang kedua ada pita magnetik. Pernah lihat?
Kita lihat pita magnetik. Nah, seperti ini kurang lebih. Pita magnetik ini biasanya digunakan pada layar tancap. Kalau yang orang-orang zaman dulu pasti sering lihat yang namanya layar tancap. Ada yang hajatan nontonnya layar tancap, ada 17-an nontonnya layar tancap di lapangan. Nah, ini menggunakan pita magnetik. Penyimpanannya di mana? Di pita yang menggulung. Ya. Nah, lambat laun berubah menjadi pita kaset. Pita kaset ini dia penyimpanannya adanya di pita yang menggulung. Pernah lihat di rumah, barangkali punya bapak ibu masih menyimpan, ya. Jadi kalau misalkan kalau zaman dulu kan satu album itu yang tenar cuma satu lagu, side A, side B. Nah, kalau yang lagi tenar itu side A, judulnya Aku Padamu, yang diputar itu terus. Udah kelewat lagunya, udah habis, bukannya diselesaikan tapi balik, diputar lagi. Itu diputarnya tinggal masukkan aja dari yang sini, diputar. Itu nanti akan balik lagi ke awal lagi. Kalau senangnya yang di tengah-tengah, diputar lagi. Jadi nggak kayak sekarang yang menggunakan remote kemudian langsung lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat dan seterusnya. Kalau ini cuma pakai perkiraan. Kalau perkiraan, oh gulungan yang sebelah sininya sebesar ini, gulungan sininya sebesar ini, oh sebelah sini berarti cukuplah segini. Nah, kalau sudah paham, saya harus mutar di sebelah sini nih. Jadi diputar, kemudian nanti disetel, paling kena gulungnya sedikit, jadi nggak pas di lagu. Gitu ya, paham ya? Kalau sekarang karena mungkin sudah tidak zamannya lagi tape recorder, jadi sudah tidak ada yang membuat lagu menggunakan pita kaset. Ya. Kemudian ada lagi penyimpanan floppy disk atau yang kita kenal dengan disket. Pernah dengar disket? Belum pernah dengar sama sekali? Ada yang punya komputer di rumah CPU? Gak punya laptop? Laptop juga enggak, cuma di sekolah ya. Kalau disket ini dia untuk penyimpanan data, tetapi hanya untuk di CPU. Apa sih CPU? CPU itu box yang ada di kantor. Ya, itu namanya CPU. Kita bisa menyimpan disket. Bentuknya seperti ini. Nah, ini perkembangan disket. Dari zaman dulu cuma seperti ini, besar ukurannya. Di CPU juga besarnya segini. Kemudian berkembang lagi menjadi disket yang sedang. Berkembang lagi jadi disket yang kecil. Kalau ini masih menggunakan kertas untuk pelapis luarnya. Jadi sangat riskan sekali data tersebut kena virus. Virusnya berupa apa sih? Dari internet bisa masuk virus. Ya. Kemudian yang ini, yang kecil sudah plastik, menggunakan plastik sehingga sudah tidak mudah untuk kemasukan virus. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana tempat penyimpanan datanya? Di mana? Ini bolong loh. Kemana? Ini? Ini? Bukan. Di mana?
Panjang. Ini gimana ya? Ya, kalau yang ini digeser, ini ada pitanya dalamnya. Ada yang sudah buka. Ada ininya. Nggak ada yang mau dibuka ya. Nah, jadi ini bisa digeser. Ini aluminium. Nah, ini aluminium. Ini bisa digeser. Di dalamnya itu ada pita. Jadi kayak klisi film untuk foto kamera. Nah, zaman dulu kan pakainya klisi yang bentuknya panjang. Nah, itu sama. Dia ada di sini. Nah, kemudian di bagian samping itu ada kunci. Kuncinya itu untuk apa? Untuk mengunci data supaya dia tidak bisa keluar masuk. Tapi kalau datanya dibuka, jadi kuncinya dibuka, datanya bisa diambil kapanpun. Jadi kalau misalkan datanya tidak bisa diambil, berarti kuncinya nyangkol. Jadi terkunci. Ya, itu. Ini kalau digedein seperti ini ya. Ini kuncinya. Nah, ini nih. Ini kunci. Samping. Jadi nanti ada gambar kunci gembok. Kalau misalkan di kunci, dia tidak akan bisa di-copy datanya. Tapi kalau kuncinya buka, berarti bisa. Makanya kalau misalkan sebelum masukkan disket, itu kalau bisa dilihat dulu kuncinya itu dalam keadaan terkunci atau tidak. Soalnya percuma dimasukin disketnya, kemudian tidak bisa di-copy. Gitu ya. Nah, setelah itu berkembang lagi menjadi flash disk. Tahu flash disk? Tahu ya kalau flash disk. Kalau flash disk bentuknya kecil. Nah, seperti ini. Ada berbagai macam merek flash disk. Kalau sekarang sudah sampai terabyte. Ya, artinya sudah sangat besar kapasitasnya. Adanya di mana sih, Bu? Adanya di dalam sini. Ya, ini berbagai macam merek. Ada yang ada tutupnya, ada yang tidak ada yang tutupnya cuma dipasangkan di sebaliknya gitu ya. Kayak ini kan, tidak ada tutupnya tapi dia tinggal disilamkan. Nah, ini nih. Nah, ini bentuk dalamnya. Ya. Nah, setelah itu berkembang lagi menjadi SD card, antara flash disk dan SD card. Biasanya lebih praktis SD card itu dimasukkan ke dalam handphone supaya data-data yang masuk itu langsung masuk ke SD card. Jadi ketika SD card dikeluarkan itu langsung terisi data. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sebenarnya sih nggak pengaruh. Jadi yang mempengaruhi itu dari virus. Virus itu misalkan gini,
hilang. Karena kalau sudah terkena virus, datanya tidak bisa terbuka, datanya semuanya akan tertutup, akan hilang dengan sendirinya juga bisa. Jadi ada beberapa kemungkinan. Sekian dulu dari Ibu. Kita bertemu lagi minggu depan dengan melanjutkan teknologi digital yang pastinya akan sangat